Ini adalah hari ke-300 Lucy merayakan ulang tahun ke-52 ayahnya. I need to look a day over 25. Setiap kali ia selalu menyiapkan kue yang sama. Setelah ayahnya meniup lilin, Lucy akan mengucapkan kalimat ucapan selamat yang sama, memberikan hadiah yang sama, lalu seluruh keluarga duduk di depan televisi untuk menonton film yang sama untuk ke-300 kalinya, seolah-olah mereka sedang memainkan sebuah naskah yang telah dihafal. Ayahnya sudah mengantuk hingga hampir tak mampu membuka mata. Adiknya bahkan hafal seluruh alur film di luar kepala. Hanya Lucy yang masih menontonnya dengan penuh perhatian, seolah-olah itu adalah pertama kalinya ia melihat film tersebut. Ia tetap terkejut pada adegan-adegan tertentu seperti sebelumnya. Dan memang, bagi Lucy, itu benar-benar adalah pertama kalinya. Padahal, akhir pekan yang cerah pada tahun sebelumnya adalah hari ulang tahun ayahnya, yang benar-benar ke-52. Seperti tradisi setiap tahun, Lucy menemani ayahnya berkendara ke pinggiran kota untuk memetik nanas. Namun, di tengah perjalanan, seekor sapi tiba-tiba muncul di depan mobil. Saat berusaha menghindar, mobil mereka menghantam sebuah pohon dengan keras. Ayahnya mengalami patah beberapa tulang rusuk, sedangkan Lucy mengalami cedera otak yang sangat serius. Sejak kecelakaan itu, setiap kali ia tertidur, ingatannya akan kembali ke sehari sebelum kecelakaan terjadi. Hidupnya pun terjebak selamanya di hari yang sama, terus berulang tanpa akhir. Ayah dan adiknya tidak tega memberitahukan kenyataan yang begitu kejam. Karena itu, setiap malam setelah Lucy naik ke kamarnya untuk tidur, mereka segera membereskan sisa kue ulang tahun, membungkus ulang hadiah yang telah dibuka, menyiapkan koran hari Minggu edisi tahun lalu, serta membeli lagi nanas yang wajib ada setiap hari. Bahkan jumlah air di pemanas untuk mandi pun harus diatur dengan sangat teliti agar semuanya sama persis seperti hari sebelum kecelakaan. Lukisan dinding yang digambar Lucy juga selalu dicat kembali menjadi putih agar besok pagi ia bisa menggambarnya lagi. Begitulah, setiap hari ayah dan adiknya berusaha sekuat tenaga menjaga dunia kecil Lucy agar tetap utuh. Sementara Lucy sendiri tidak pernah menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi. Semula, semuanya tampak akan terus berjalan seperti itu. Suatu hari, saat sedang menunggu pesanannya datang di sebuah restoran, Henry yang merasa bosan, tiba-tiba melihat pantulan cahaya yang menarik perhatiannya. Ia menoleh dan melihat seorang gadis cantik sedang memotong panekuk menjadi beberapa bagian, lalu menyusunnya hingga membentuk sebuah menara kecil. Setelah itu, gadis tersebut menuangkan sirup hangat ke tengahnya. Seketika, panekuk itu tampak seperti gunung berapi yang sedang mengeluarkan lahar. Melihat hasil karyanya, gadis itu tersenyum puas. Tanpa sadar, Henry ikut tersenyum melihat tingkahnya yang menggemaskan. Namun pria tua yang duduk di hadapannya justru salah paham. Ia mengira Henry memiliki ketertarikan pada wanita lanjut usia. Untung saja Henry segera menjelaskan kesalahpahaman itu. Kalau tidak, suasananya pasti akan menjadi sangat canggung. Setelah selesai makan, Henry kembali bekerja di taman laut tempatnya menjadi dokter hewan. Meski pekerjaannya adalah merawat satwa laut, ia sesekali juga berlatih keterampilan medis pada manusia. Korban percobaannya yang paling setia adalah temannya Ula. Anehnya Ula selalu bersedia, sebab ia berharap suatu hari bisa menjodohkan Henry dan mendapatkan imbalan untuk membeli susu kelima anaknya. Selain harus menghadapi akal-akalan Ula, Henry juga harus terus menghindari rekan kerjanya yang terang-terangan mengejarnya. Lucunya, sampai sekarang Henry bahkan tidak tahu pasti apakah rekan kerjanya itu laki-laki atau perempuan. Namun apapun jawabannya, Henry sama sekali tidak tertarik. Menurutnya, bahkan kelinci pun tidak memakan rumput di sekitar sarangnya. Sebagai manusia, ia tidak boleh lebih buruk daripada binatang. Meski begitu, rekan kerjanya tetap tak pernah menyerah menggoda Henry. Bahkan setelah tahu Henry terkenal sebagai pria yang gemar berganti pasangan, ia masih berusaha mencari alasan untuk membelanya. Jangan-jangan, waktu SMA kamu pernah patah hati? Pacarmu diam-diam mengadakan pesta aneh di belakangmu. Makanya sekarang kamu trauma sama hubungan. Ia mengira tebakan itu sudah cukup mengejutkan. Namun kenyataan yang diungkap Henry justru jauh lebih mencengangkan. Henry memang pernah patah hati, tetapi itu terjadi saat kuliah. Pacarnya diam-diam menjalin hubungan dengan dosen pembimbing mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, dosen itu usianya lebih tua, lebih dari 50 tahun, dan ternyata berjenis kelamin sama dengan pacarnya. Mendengar cerita itu, rekan kerjanya bukannya bersimpati, ia malah semakin bersemangat. Saat itu juga ia langsung mengajak Henry berkencan. Namun tentu saja, ajakan itu ditolak mentah-mentah. Tepat pada saat itu, seekor walrus tiba-tiba mengalami masalah. Mereka berdua segera berlari memberikan pertolongan. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya walrus tersebut memuntahkan semua isi perutnya. Sialnya, muntahan itu justru menyembur tepat ke wajah rekan kerja Henry. Melihat kejadian itu, Henry diam-diam tertawa, sebab sejak awal ia sudah tahu walrus itu pasti akan muntah. Itulah alasan mengapa ia sengaja menyuruh rekan kerjanya berdiri tepat di depan walrus sebagai balasan karena terus menggodanya tadi. Keesokan harinya, Henry kembali datang ke restoran yang sama. Ternyata gadis yang kemarin ia lihat masih duduk di tempat yang sama. Kali ini ia tidak lagi membuat gunung berapi dari panekuk. Sebaliknya ia sedang menyusun panekuk menjadi sebuah kastel kecil. Sayangnya ada satu bagian yang terus roboh dan tidak mau berdiri. Melihat kesempatan itu, Henry segera mengambil sebatang tusuk gigi lalu menghampiri gadis tersebut. Dengan sedikit bantuan, gerbang kastel itu akhirnya berdiri kokoh.
tokoh. Melihat hasilnya, Lucy langsung tersenyum kagum. Tak lama kemudian, ia mengundang Henry untuk duduk dan sarapan bersama. Begitulah pertemuan pertama mereka dimulai. Henry memperkenalkan dirinya lebih dulu. Lalu ia berkata, "Aku punya satu impian, yaitu berlayar dengan kapal buatanku sendiri menuju Alaska untuk meneliti walrus. Sayangnya, saat uji coba pertama, tiang kapal itu tiba-tiba patah. Karena tiang kapalnya rusak, rencana Henry terpaksa ditunda. Untuk sementara waktu, ia harus tetap tinggal di Hawaii, bekerja sambil menunggu kesempatan untuk kembali mengejar impiannya." Mendengar cerita itu, Lucy tersenyum lalu berkata, "Pantas saja tubuhmu berbau seperti laut. Tapi menurutku itu sama sekali tidak bau. Ayah dan adikku juga nelayan. Setiap kali mereka pulang, mereka selalu memelukku. Itu adalah saat yang paling membahagiakan bagiku. Jadi bagiku, aroma amis itu justru adalah aroma paling harum di dunia." Seiring percakapan mereka semakin akrab, topik yang dibahas pun makin beragam. Henry mulai bercerita tentang hewan-hewan laut. Singa laut sangat aktif, lumba-lumba terkenal cerdas. Kalau walrus, mereka agak berbeda. Mereka punya organ reproduksi terbesar nomor 2 di dunia. Lucy langsung penasaran. "Kalau nomor 1 siapa?" Henry menoleh ke arah seorang pelayan bertubuh gemuk yang sedang mengiris ham, lalu bercanda, "Mungkin pelayan yang sedang motong daging itu." Ucapan itu membuat Lucy tertawa lepas, karena harus segera pulang untuk merayakan ulang tahun ayahnya yang ke-302 versi dirinya. Lucy pun berpamitan, namun sesampainya di dekat mobil, keduanya malah sama-sama berdiri terpaku. Tak ada yang langsung masuk ke dalam kendaraan, mereka justru diam-diam menari kecil karena sama-sama merasa baru saja bertemu dengan sosok impian. Sayangnya, di tengah-tengah mereka ada sebuah bus besar yang menghalangi pandangan. Saat bus itu tiba-tiba melaju pergi, mereka berdua langsung saling melihat aksi konyol masing-masing. Bukannya malu, Henry justru semakin jatuh hati. Bahkan saat bermain golf bersama temannya, ia terus membayangkan sedang mencium Lucy. Malam harinya, Henry seperti biasa datang ke sebuah bar. Seorang wanita berambut pirang yang terang-terangan menggodanya mengajak Henry menghabiskan malam bersama. Kalau dulu, Henry pasti langsung menerima ajakan itu. Namun, kali ini ia sama sekali tidak tertarik. Pikirannya hanya dipenuhi oleh Lucy. Untuk pertama kalinya ia menolak godaan seorang wanita. Keesokan harinya Henry kembali menemui Lucy. Namun, Lucy sama sekali tidak mengenalinya. Bahkan ketika Henry mencoba mengajaknya berbicara, Lucy menganggapnya sebagai pria aneh yang sengaja menguntitnya. Henry benar-benar kebingungan. Melihat hal itu, pemilik restoran diam-diam menceritakan kenyataan yang sebenarnya. Setelah mendengar semuanya, Henry benar-benar tidak percaya. Namun sahabatnya Ulah justru bercanda, "Kalian berdua memang pasangan yang ditakdirkan. Yang satu selalu pergi tanpa tanggung jawab, yang satu lagi selalu lupa setelah bangun tidur." Mantap kan? Mendengar itu, Henry justru mulai berubah. Ia merasa tidak tega memanfaatkan seorang gadis yang sedang sakit. Lagi pula, kapalnya sudah selesai diperbaiki. Menurutnya, mengejar impiannya jauh lebih penting. Namun tepat saat itu, Ulah yang ceroboh tanpa sengaja menginjak papan kapal hingga kembali rusak. Henry hanya bisa menghela napas. Mungkin memang beginilah takdirnya. Akhirnya ia memutuskan kembali ke restoran untuk mendekati Lucy. Bahkan ia bertaruh $20 dengan pelayan restoran bahwa dirinya pasti bisa membuat Lucy jatuh hati setiap hari. Hari pertama, Henry merasa sangat percaya diri. Ia melihat Lucy kembali menyusun panekuk menjadi sebuah kastel. Persis seperti kemarin, Henry segera mengambil tusuk gigi dan membantu menopang kastel itu. Namun kali ini hasilnya jauh berbeda. Lucy tidak lagi menatapnya dengan kagum. Sebaliknya, ia langsung memarahinya. "Dasar tidak sopan. Seenaknya saja menyentuh makanan orang lain tanpa izin." Babak pertama, Henry kalah telak. Keesokan harinya ia mencoba strategi lain. Ia menggambar ilustrasi lucu di atas tisu toilet untuk menarik perhatian Lucy. Gambarnya memang cukup bagus, sayangnya Lucy langsung menyadari maksudnya. Ia pura-pura tidak mengerti bahasa Inggris dan mengabaikan semua ajakan Henry. Meski terus gagal, Henry tetap tidak menyerah. Kali ini ia mengganti taktik. Ia berpura-pura menjadi orang yang bahkan tidak bisa membaca menu restoran. Dengan wajah kebingungan, ia sengaja berakting seperti orang yang putus asa. Tak disangka, cara itu benar-benar berhasil. Melihat Henry tampak begitu kebingungan, Lucy yang berprofesi sebagai guru langsung menghampirinya. Dengan lembut, ia menenangkan Henry, lalu mulai mengajarinya membaca satu persatu tulisan di menu. Namun Lucy rupanya lupa satu hal. Pemburu terbaik seringkali menyamar sebagai mangsanya. Sebenarnya, sejak pertama kali Henry berkata bahwa orang tidak boleh ribut di restoran, Lucy sudah menyadari bahwa pria itu sedang berpura-pura. Saat mereka hendak berpisah, Lucy mengira Henry akan meminta nomor teleponnya. Namun Henry justru tampak ragu, bahkan ia hampir pergi begitu saja. Akhirnya Lucy sendiri yang lebih dulu membuka pembicaraan dan memberi isyarat bahwa ia sebenarnya juga tertarik pada
Henry. Henry benar-benar tidak menyangka, seorang pria yang selama ini begitu berpengalaman dalam urusan asmara, justru dibuat kewalahan oleh seorang gadis yang terlihat begitu sederhana. Ia pun merasa bersalah karena telah terus-menerus menipu Lucy dengan berbagai akal. Namun saat hendak meminta maaf, Lucy sudah lebih dulu mengendarai mobilnya pergi meninggalkan restoran. Agar kesalahpahaman itu tidak berlarut hingga keesokan hari, Henry segera menyusul Lucy dengan mobilnya. Namun baru saja tiba di rumah Lucy, ia langsung dihadang oleh ayah dan adik Lucy. Tanpa basa-basi, ayah Lucy memarahinya habis-habisan. Pemilik restoran sudah menelepon dan menceritakan semuanya. Kalau sekarang kamu sudah tahu kondisi putriku, mulai sekarang jangan pernah datang lagi untuk mengganggunya. Dia sudah cukup menderita, aku tidak ingin ada pria sepertimu yang mempermainkan perasaannya. Seolah merasa kata-kata saja belum cukup memberi peringatan, adik Lucy yang bertubuh kekar maju untuk mengintimidasi Henry. Sayangnya otot besarnya hanya untuk pajangan. Belum sempat menyerang, ia sudah lebih dulu dijatuhkan Henry dengan mudah. Meski jelas lebih unggul dalam kekuatan, Henry sama sekali tidak berniat mencari hubungan sesaat dengan Lucy. Kalau memang niatnya seperti itu, tadi ia pasti sudah meminta nomor telepon Lucy. Karena itulah, setelah menerima peringatan tersebut, Henry memutuskan untuk tidak lagi menemui Lucy. Namun sesampainya di taman laut tempatnya bekerja, ia mulai menyesali keputusannya. Temannya sempat mengingatkan bahwa ia harus menepati janji. Akan tetapi, sesaat kemudian ia malah berkata, kalau aku sih bakal nutup mata waktu nyari dia. Kalau nggak lihat, berarti nggak melanggar janji, kan? Meski terdengar licik, ucapan itu justru memberi Henry sebuah ide. Ia memang berjanji tidak akan menemui Lucy di restoran. Tapi, ia tidak pernah berjanji untuk tidak bertemu Lucy di tempat lain. Sejak saat itu, Henry mulai sengaja menciptakan pertemuan yang kebetulan di sepanjang jalan yang selalu dilalui Lucy menuju restoran. Hari pertama, ia berpura-pura mobilnya mogok karena aki habis. Saat meminta bantuan menyambung kabel aki dari mobil Lucy, Henry sengaja berakting seolah tersengat listrik. Lucy langsung menjerit kaget. Henry mengira leluconnya berhasil. Namun ternyata Lucy malah tersenyum lalu berkata, aku cuma pura-pura kaget. Kamu gampang banget dibohongin. Mereka pun sama-sama tertawa. Percobaan pertama Henry bisa dibilang berhasil. Hari berikutnya hujan turun cukup deras. Henry menyamar sebagai pekerja yang sedang memperbaiki jalan. Begitu mobil Lucy melintas, ia pun punya alasan yang wajar untuk menghampirinya. Agar lebih mudah menarik perhatian, Henry sengaja berkata, kalau jam segini, pasti kamu baru selesai sarapan. Aku nggak tahu makanan favoritmu apa. Tapi aku paling suka panekuk. Aku juga suka menyusun panekuk jadi kastel. Lucy langsung terdiam. Ia merasa seperti baru saja bertemu seseorang yang memiliki kesukaan yang sama dengannya. Rencana Henry kembali berjalan mulus. Hari ketiga, Henry mencoba memanfaatkan seekor anak penguin yang sangat lucu untuk menarik perhatian Lucy. Ia sengaja meletakkan penguin kecil itu di tengah jalan. Namun saat itu Lucy sedang membungkuk mengambil sesuatu di dalam mobil sehingga tidak melihat jalan di depannya. Penguin malang itu nyaris saja terlindas. Untung saja semuanya masih bisa diselamatkan. Hari keempat, Henry meningkatkan aksinya. Ia meminta Ula berpura-pura menjadi preman yang memukul dan menghina dirinya. Rencananya sederhana. Lucy akan datang menyelamatkannya, lalu mereka bisa semakin akrab. Namun kenyataannya jauh di luar dugaan. Lucy ternyata sangat pemberani. Tanpa pikir panjang, ia mengambil tongkat bisbol lalu mengejar Ula hingga berlari mengelilingi bukit. Melihat sahabatnya babak belur gara-gara rencananya sendiri, Henry merasa sangat bersalah. Benar-benar contoh persahabatan yang berakhir tragis. Hari kelima, Henry bahkan mengikat dirinya sendiri di bak belakang sebuah mobil pickup, berharap Lucy akan menolongnya. Sayangnya, yang datang justru ayah dan adik Lucy. Namun dari situlah mereka menyadari sesuatu. Walaupun Lucy selalu lupa pada Henry setiap hari, setiap kali bertemu dengannya lagi, Lucy selalu tanpa sadar menyanyikan lagu cinta yang sama. Ayah Lucy mulai berpikir, mungkin putrinya memang benar-benar menyukai Henry. Sejak saat itu, sikap ayah dan adiknya terhadap Henry pun mulai berubah. Mereka tidak lagi menghalangi hubungan keduanya. Henry akhirnya bisa kembali bertemu Lucy setiap pagi di restoran seperti biasa. Semuanya berjalan dengan indah. Hingga suatu hari, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Mobil Lucy mendapat surat tilang karena masa berlaku pelat nomornya sudah lama habis. Melihat hal itu, Henry langsung merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia segera mengikuti Lucy keluar restoran. Selama ini, semua orang yang mengenal Lucy selalu berusaha keras menyembunyikan kenyataan dari dunia luar. Mereka takut Lucy mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan kembali terluka. Namun kali ini mereka tidak mungkin meminta polisi ikut berpura-pura. Saat melihat tanggal yang tertera di surat tilang, Lucy langsung terkejut. Tanggal itu sama sekali tidak sesuai dengan ingatan yang ada di kepalanya. Dalam keadaan panik, Lucy segera pulang dan menuntut penjelasan dari ayahnya. Tak ada pilihan lain. Ayahnya akhirnya menceritakan seluruh kebenaran. Ia juga menunjukkan semua catatan medis dari rumah sakit. Meski bukti-bukti sudah ada di depan mata, Lucy tetap tidak sanggup mempercayainya. Ia memutuskan pergi ke rumah sakit untuk mendengar penjelasan langsung dari dokter. Di tengah perjalanan, Lucy baru mengetahui bahwa selama ini Henry sedang menjalin hubungan dengannya. Mengetahui bahwa dirinya ternyata sedang menjalin hubungan dengan Henry, Lucy langsung diliputi kepanikan. Baginya, Henry masihlah orang asing. Ia bahkan mulai khawatir kalau tanpa disadari mereka sudah melakukan
melakukan hal-hal yang biasa dilakukan sepasang kekasih. Akhirnya ia pun spontan menanyakan hal itu. Dan parahnya, pertanyaan tersebut diucapkan tepat di depan ayah dan adiknya. Suasana seketika menjadi sangat canggung. Untungnya, hubungan mereka memang belum pernah melewati batas. Henry pun lolos dari kemungkinan dihajar oleh keluarga Lucy. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah sakit. Dokter yang menangani Lucy sebenarnya sudah berkali-kali menjelaskan kondisinya, namun kali ini ia kembali menerangkannya dengan sabar. Bagian otakmu mengalami cedera sehingga saat tidur, otakmu tidak mampu mengubah ingatan jangka pendek menjadi ingatan jangka panjang. Itulah sebabnya kamu masih mengingat semua kejadian sebelum kecelakaan. Tetapi setiap pengalaman yang terjadi setelah kecelakaan akan hilang begitu kamu tertidur. Melihat penjelasan dokter yang begitu profesional, adik Lucy tiba-tiba memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan masalah pribadi temannya. "Dok, saya cuma titip tanya buat teman. Dia ikut lomba binaraga dan sempat memakai steroid supaya bisa mendapat hasil yang lebih bagus. Tapi akhir-akhir ini dia jadi agak linglung. Apakah dua hal itu ada hubungannya?" Dokter hanya tersenyum lalu menjawab, "Kalau ingin tubuhmu tetap sehat, berhentilah memakai obat-obatan terlarang. Lalu untuk masalah satunya lagi, lepaskan saja kaos tanpa lengan yang sedang kamu pakai, kemudian ajak seorang gadis cantik makan malam." Usai bercanda, dokter kembali menoleh kepada Lucy. "Kondisimu saat ini sangat stabil, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir." Sayangnya, kata-kata itu belum mampu menenangkan hati Lucy. Melihat hal tersebut, dokter mengajaknya menemui pasien lain yang kondisinya jauh lebih berat. Pria itu hanya mampu mengingat sesuatu selama 10 detik. Baru saja saling memperkenalkan diri, 10 detik kemudian ia sudah lupa lagi. Akibatnya, selama pertemuan itu, mereka terus mengulang perkenalan yang sama berkali-kali. Dokter berharap Lucy bisa sedikit terhibur setelah melihat masih ada orang yang mengalami keadaan lebih sulit darinya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Lucy merasa sangat iba, seorang pria yang seharusnya masih bisa mengejar cita-cita dan menikmati dunia luas. Kini harus menghabiskan hidupnya di rumah sakit, terjebak dalam 10 detik yang terus berulang. Baginya, nasib itu terasa jauh lebih kejam. Untungnya, pria tersebut sama sekali tidak menyadari penderitaannya sendiri. Mungkin itulah belas kasih terakhir yang masih diberikan dunia kepadanya. Saat mereka pulang dari rumah sakit, hari sudah benar-benar malam. Sepanjang hari itu, Lucy mulai menyadari bahwa Henry memang pria yang baik dan dapat dipercaya. Sebelum berpisah, Lucy bahkan dengan sukarela menceritakan beberapa hal tentang dirinya. Misalnya, ia sangat menyukai bunga lili. Dengan begitu, Henry bisa memberinya bunga favoritnya saat mereka bertemu lagi keesokan hari. Hubungan mereka pun akan lebih cepat terasa akrab. Meski merasa sangat bahagia karena akhirnya mendapat kepercayaan dari wanita yang disukainya, Henry tahu bahwa cara seperti ini tidak mungkin berlangsung selamanya. Saat hendak pulang, ia diam-diam membawa salinan catatan medis Lucy. Keesokan paginya, Henry menyamar sebagai kurir. Ia mengaku sebagai utusan cinta dan mengantarkan setangkai bunga lili beserta sebuah kaset video kepada Lucy. Mendengar ada seseorang yang diam-diam menyukainya, Lucy segera masuk ke kamar untuk menonton isi rekaman tersebut. Di dalam video itu memang tidak ada kata-kata romantis, namun setiap adegannya dipenuhi ketulusan. Henry menghabiskan semalaman penuh menyusun video yang merangkum berbagai peristiwa penting selama 1 tahun terakhir. Tujuannya adalah mengisi bagian kehidupan Lucy yang telah hilang dari ingatannya. Tak hanya itu, ia juga memperlihatkan foto-foto kecelakaan yang dialami Lucy, lalu menjelaskan bagaimana kecelakaan itu menyebabkan gangguan pada daya ingatnya. Agar Lucy bisa mengenalnya kembali, Henry bahkan mengajak Ula untuk memerankan ulang momen pertama mereka bertemu. Karena penampilan dan akting Ula begitu kocak, Lucy yang semula menangis perlahan kembali tersenyum. Memang itulah tujuan Henry sejak awal. Ia tahu kenyataan yang harus dihadapi Lucy sangat menyakitkan. Karena itu, ia ingin menyampaikan sebuah pesan. Meski hidupmu berubah karena musibah, kamu tidak pernah sendirian. Masih banyak orang yang benar-benar mencintaimu. Mereka tidak akan meninggalkanmu. Justru mereka bersyukur karena kamu masih ada bersama mereka. Setelah menenangkan diri usai menonton rekaman itu, Lucy meminta Henry mengantarnya ke lokasi kecelakaan. Karena 1 tahun telah berlalu, pohon yang dulu ditabrak mobil mereka kini sudah pulih dan kembali tumbuh seperti sedia kala. Melihat pohon yang kini telah pulih dan tumbuh kembali, Henry langsung menyemangati Lucy. "Suatu hari nanti, luka di hatimu juga pasti akan sembuh. Aku dan keluargamu akan selalu menemanimu." Mendengar itu, Lucy menatap Henry dengan haru. Pria yang selama ini terlihat usil, santai, dan seolah tidak pernah serius, ternyata justru sosok yang paling bisa diandalkan. Lucy pun berkata pelan, "Andai saja aku sudah mengenalmu sebelum kecelakaan itu terjadi, kalau begitu kamu tidak perlu bersusah payah mengulang semuanya setiap hari." Henry hanya tersenyum. "Sebenarnya aku ini orang yang membosankan. Kalau setiap hari kamu bersamaku, lama-lama pasti bosan. Justru seperti sekarang ini lebih baik. Setiap hari kita selalu bertemu untuk pertama kalinya. Jadi kamu akan selalu merasa penasaran dan tidak pernah bosan denganku." Ternyata bukan hanya Henry yang berpikir seperti itu. Sejak memiliki kaset video tersebut, Lucy perlahan bisa menjalani kehidupan layaknya orang normal. Suatu hari ia dan Henry berkumpul bersama teman-teman di tepi pantai. Setelah mendengar kisah cinta mereka, salah seorang wanita berkata dengan iri, "Hubungan kalian itu indah sekali. Yang satu rela membuat pasangannya jatuh cinta setiap hari. Yang satu lagi juga selalu bisa jatuh cinta lagi setiap hari." Setelah berkata begitu, ia langsung menepuk suaminya dengan kesal.
Kamu ini payah. Sekarang jangankan romantis, bukain pintu mobil saja sudah tidak pernah. Semua orang pun tertawa, memang benar. Kebahagiaan tidak seharusnya dibanding-bandingkan. Karena begitu dibandingkan, apa yang kita miliki seringkali terasa kurang. Saat malam tiba, Lucy kembali merekam video untuk dirinya sendiri. Di akhir rekaman, ia menatap Henry lalu bertanya, "Apakah kamu benar-benar mencintaiku?" Pertanyaan mendadak itu membuat Henry terdiam. Sebelum mengenal Lucy, ia selalu menjalani hidup tanpa pernah serius menjalin hubungan. Luka masa lalu membuatnya takut untuk kembali mencintai ataupun dicintai. Baginya, cinta bukan sekadar kata-kata, cinta adalah janji, adalah tanggung jawab, dan merupakan komitmen untuk menjaga seseorang seumur hidup. Karena itulah, ia tidak pernah mengucapkannya dengan sembarangan. Setelah berpikir cukup lama, Henry akhirnya menjawab dengan tulus, "Aku sangat mencintaimu. Bahkan lebih daripada siapapun yang pernah kucintai." Jawaban itu langsung meluluhkan hati Lucy. Mereka pun saling mendekat dan berciuman. Sejak hari itu, setiap pagi, Lucy kembali jatuh cinta kepada Henry. Setiap pertemuan terasa seperti pertemuan pertama, setiap kisah cinta terasa seperti cinta pertama, dan setiap ciuman selalu terasa seperti ciuman pertama. Hubungan mereka pun semakin dekat dari hari ke hari. Awalnya Lucy masih malu-malu, namun sambil bercanda, ia berkata bahwa keputusan untuk melangkah lebih jauh harus mendapat persetujuan dari walrus kesayangan mereka. Walrus yang selama ini dirawat Henry memang sangat cerdas. Saat Lucy bertanya, "Menurutmu, apakah malam ini aku dan Henry sebaiknya membawa hubungan kami ke tahap yang lebih serius?" Walrus itu langsung menganggukkan kepalanya dengan semangat. Lucy pun tertawa. Akhirnya ia menggandeng tangan Henry dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama sebagai sepasang kekasih yang saling mencintai. Setelahnya, di bawah cahaya bulan dan ditemani api unggun, Henry memainkan gitar sambil menyanyikan sebuah lagu untuk Lucy. Mereka lalu saling berpelukan hingga tertidur, menikmati indahnya awal kisah cinta mereka. Di malam yang sama, Henry melamar Lucy, dan tanpa ragu, Lucy menerima lamaran tersebut. Ia bahkan berjanji akan selalu mengingat Henry. Namun, saat matahari terbit keesokan paginya, semua kenangan itu kembali menghilang. Lucy terbangun di samping seorang pria yang sama sekali tidak dikenalnya. Ia langsung panik dan berteriak histeris. Meski Henry berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Lucy yang ketakutan justru mengambil sebuah tongkat dan memukul Henry hingga pingsan. Saat Lucy sadar kembali, dokter telah memastikan bahwa Henry tidak mengalami luka yang serius. Lucy pun kembali menonton kaset video yang menjelaskan seluruh kenyataan tentang dirinya. Setelah mengetahui semuanya, ia segera ingin turun menemui Henry untuk meminta maaf. Namun tanpa sengaja, ia mendengar percakapan Henry dengan dokter. Ternyata Henry memutuskan menunda impiannya berlayar ke Alaska untuk meneliti walrus demi tetap tinggal menemani Lucy. Ia yakin bahwa sedikit demi sedikit, Lucy mulai mampu mengingat dirinya. Namun dokter berkata dengan jujur, Lucy tidak akan pernah bisa pulih seperti orang normal. Sampai sekarang belum pernah ada kasus seperti ini yang benar-benar sembuh. Daripada terus menggantungkan harapan yang belum tentu terwujud di pulau kecil ini, lebih baik kamu kembali mengejar impianmu. Meski begitu, Henry tetap pada pendiriannya. Ia memilih tinggal bersama Lucy. Mendengar semua itu, hati Lucy terasa sangat berat. Ia sangat mencintai Henry. Ia juga tidak ingin kehilangan pria itu. Tetapi, ia lebih tidak ingin menjadi penghalang bagi masa depan orang yang dicintainya. Setelah berpikir panjang, Lucy akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Bahkan, ia berniat menghapus semua kenangan tentang Henry yang selama ini ia tulis di buku hariannya. Buku harian itu ditulis sendiri oleh Lucy, kata demi kata. Di dalamnya tersimpan begitu banyak kenangan tentang kisah cintanya bersama Henry, mulai dari momen-momen manis hingga keluhan-keluhan kecil. Bahkan Lucy sempat menulis bahwa Henry kurang tahan lama. Mendengar itu, Henry hanya tersenyum malu lalu bercanda, "Lama atau sebentar itu bukan yang penting. Yang penting adalah kualitasnya." Setelah mengucapkan salam perpisahan, Lucy akhirnya membakar seluruh buku harian itu. Bersamaan dengan lenyapnya setiap lembar kenangan, hujan deras pun mulai turun. Di tengah guyuran hujan, mereka saling berciuman untuk terakhir kalinya sebelum benar-benar berpisah. Sejak hari itu, Henry kehilangan semangat hidup. Setiap hari pikirannya hanya dipenuhi oleh Lucy. Agar tidak terus larut dalam perasaan, ia akhirnya memutuskan mewujudkan impian lamanya berlayar dan meneliti walrus di Alaska. Pada hari keberangkatannya, ayah dan adik Lucy datang mengantarnya sambil membawa hadiah. Mereka juga memberi kabar bahwa Lucy kini tinggal di sebuah pusat rehabilitasi. Di sana, Lucy mulai mengajar kelas melukis. Ia bahkan sudah kembali bernyanyi seperti dulu. Mendengar kabar itu, Henry benar-benar ikut merasa bahagia. Namun saat kapalnya mulai meninggalkan pelabuhan, ia tak lagi mampu menahan air mata. Sambil menangis, Henry menyanyikan lagu favorit Lucy, seolah sedang mengantar kepergian cinta yang tak pernah benar-benar bisa ia lepaskan. Why would you do this to me? You sick bastard!
Tiba-tiba Henry tersadar akan sesuatu. Lucy hanya akan bernyanyi pada hari-hari ketika mereka bertemu. Kalau sekarang Lucy bernyanyi padahal mereka tidak bertemu, bukankah itu berarti Lucy mulai mengingat dirinya? Begitu menyadari kemungkinan itu, Henry langsung memutar balik kapalnya. Ia bergegas menuju pusat rehabilitasi. Sesampainya di sana, Henry segera menemui Lucy. Namun saat ia bertanya apakah Lucy masih mengenalinya, Lucy hanya menggeleng pelan. Ia tetap tidak mengingat siapa Henry. Henry pun menundukkan kepala dengan kecewa dan bersiap pergi. Namun sebelum ia melangkah keluar, Lucy mengajaknya masuk ke ruang melukis miliknya. Begitu pintu terbuka, Henry langsung tertegun. Seluruh ruangan dipenuhi lukisan wajahnya. Ternyata meskipun ingatannya selalu hilang setiap hari, Lucy selalu memimpikan wajah Henry setiap malam. Karena itulah, tanpa sadar ia terus melukis pria yang selalu hadir dalam mimpinya. Konon katanya, dua orang yang benar-benar saling mencintai akan tetap menemukan jalan untuk saling mengingat meski semua kenangan telah dihapus. Sebab cinta tidak hanya hidup di dalam ingatan, cinta hidup di dalam hati. Selama hati itu masih ada, cinta tidak akan pernah benar-benar hilang. Beberapa tahun kemudian, Lucy kembali terbangun seperti biasanya. Hal pertama yang ia lihat adalah sebuah kaset video di atas meja samping tempat tidur. Di dalam rekaman itu terdapat kisah hidupnya bersama Henry. Mulai dari pernikahan mereka, hingga semua kebahagiaan yang telah mereka lalui bersama. Setelah selesai menonton dan memahami kembali siapa dirinya, Lucy membuka tirai jendela. Di hadapannya terbentang lautan luas yang berkilau diterpa sinar matahari. Di kejauhan tampak pegunungan bersalju yang begitu megah. Ternyata kini ia hidup bersama Henry di atas sebuah kapal, mengikuti impian suaminya menjelajahi lautan. Film ini berjudul 50 First Dates. Disutradarai Peter Segal, dibintangi Adam Sandler dan Drew Barrymore, film romantis tahun 2004 ini menceritakan kisah Lucy, seorang wanita yang mengalami gangguan memori jangka pendek setelah mengalami kecelakaan mobil. Setiap kali tertidur, semua kenangan yang baru terbentuk akan kembali menghilang. Hidupnya seakan terjebak dalam hari yang terus berulang. Itu adalah nasib yang sangat menyedihkan. Namun di saat yang sama, Lucy juga sangat beruntung, karena ia bertemu dengan Henry, seorang pria yang tidak pernah menyerah mencintainya. Seseorang yang rela membuat wanita yang sama jatuh cinta kepadanya setiap hari. Keindahan cinta sejati bukanlah karena mampu mengalahkan kenyataan, melainkan karena mampu bertahan meski kenyataan terus mengujinya. Penyakit Lucy memang membuat setiap kenangan menghilang, namun keyakinan Henry membuktikan bahwa cinta tidak selalu bergantung pada ingatan. Selama hati masih mampu merasakan, cinta akan selalu menemukan jalannya. Seperti yang sering dikatakan banyak orang, cinta sejati bukan tentang seberapa lama kita mengingat seseorang, melainkan tentang seberapa dalam seseorang tinggal di hati kita. Hidup ini memang singkat, karena itu jangan terlalu takut pada hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita boleh mempersiapkan masa depan, tetapi jangan sampai lupa menikmati hari ini. Saat kita mampu menghargai setiap momen yang singkat, tetap bertahan ketika hidup menguji, dan terus menjaga orang-orang yang kita cintai, hari-hari yang biasa pun bisa berubah menjadi kenangan yang abadi. Pada akhirnya, hidup setiap orang adalah sebuah film yang belum selesai ditulis, dan bagaimana kita mengisi setiap babnya akan menentukan makna kehidupan itu sendiri. Itulah cerita film kita kali ini. Kalau kalian suka dan menikmati ulasan film ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.